أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukron lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam ke junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pemuda dan Pembangunan Masa Depan Bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat Umar bin Khattab dipilih menjadi seorang khalifah, ia berpidato di hadapan rakyatnya. Saudara-saudara, saya telah dipilih menjadi seorang khalifah. Bila ada kebenaran dalam diri saya, ikutilah, sebab saya tidak segan-segan meluruskan kebenaran yang disampaikan dengan pedang saya ini. Saudara-saudara, bila ada kesalahan dalam diri saya, tolong ingatkan saya, bila perlu dengan pedang sekalipun. Semua masa terdiam paku. Dalam keheningan itu, seorang pemuda mengangkat tangannya dengan memegang sebilah pedang seraya berkata, "Hai Umar sang khalifah Amirul Mukminin, saya bersedia mengikuti kebenaran yang Anda tegakkan. Namun saya bersedia menegur dan meluruskan kebenaran dengan pedang saya ini." Semua orang terkejut dengan ucapan pemuda tersebut. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah tersenyum bangga dan berkata, "Terima kasih hai anak muda atas responnya. Negara membutuhkan pemuda seperti Anda." Saudaraku, ungkapan Umar bin Khattab tersebut bersumber dari hati, sehingga lahirnya sifat kehati-hatian dalam menjalankan amanah. Jika ungkapan Umar bin Khattab tersebut bersumber dari akal, maka dikhawatirkan lahirnya sifat akal-akalan. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir.
Artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu Ia menciptakan kamu dari keadaan lemah itu menjadi kuat, dan Dia menjadikan kamu dari keadaan kuat itu lalu kembali lemah dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Adapun penjelasan daripada ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa jaminan siklus kehidupan manusia yang orangnya lemah lalu menjadi kuat, kemudian kembali menjadi lemah dan berubah. Pada masa muda kita akan menjadi lebih kuat, baik kuat fisik maupun kuat akal pikiran. Lantas, kalau sang proklamator bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno pernah menyatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Dari pernyataan tersebut mengingatkan kepada kita bahawa pentingnya eksistensi peran pemuda yang kelak menjadi masa depan bangsa. Karena pemuda adalah lambang kekuatan yang tak pernah lumpuh. Pemuda juga merupakan lambang kesemangatan yang tak pernah mundur. Karena pemuda memainkan peran yang jitu serta mempunyai potensi dan energi yang besar dan dapat dibanggakan. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air, wahai pemuda-pemudi harapan bangsa, marilah kita selalu giat dan berusaha dalam belajar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang sukses di masa depan dan menjadi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Jikalau kita tidak membuat fitrah kehidupan, maka sejalan dan selaras segala bentuk kemaksiatan sama-sama kita berantas, baik dari narkoba, perjudi, perzinahan, miras, dan pergaulan bebas. Jikalau kemaksiatan tersebut dapat kita cegah, kita hindari, bahkan kita berantas, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.